Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam bahagia. Semoga pada kesempatan hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pelajaran dengan lancar dan bagus semuanya. Ya, kita lanjut. Kalau pertemuan yang pertama kemarin kita materi masih pada proposal, pada strukturnya. Kita sekarang bagian kedua melanjutkan materi pada proposal bagian kebahasaan. Dalam proposal, segi kebahasaannya kita lihat yaitu menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu, dan selanjutnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat akan, seperti akan, diharapkan ya. Jadi di dalam proposal kalimatnya ada menggunakan pada kesempatan ini saya akan mengharapkan bantuan dari Bapak. Saya mengharapkan dari Bapak, mudah-mudahan proposal ini disetujui. Nah, jadi menggunakan kata-kata akan atau diharapkan supaya dalam proposal tersebut bisa disetujui oleh pihak yang lebih atas. Yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau disebut makna yang sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pengajuan proposal, antara si pengaju ya, seorang yang mengajukan proposal dengan pihak penerima proposal. Nah, jadi menggunakan kata-kata yang denotatif supaya tidak ada salah paham. Adapun jenis-jenis proposal, ada beberapa jenis yaitu A. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi proposal formal. Terdiri dari 3 bagian yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada sampul awal, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, validasi atau pengesahan. Yang kedua, isi proposal. Di dalam isi proposal terdapat latar belakang, batasan masalah, tujuan dalam hal ruang lingkup, ide dasar atau asumsi dasar, metodologi, fasilitas, personil, sebuah susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu, serta biaya. Yang ketiga, bagian penutup. Itu isinya bisa daftar pustaka atau bibliografi, ya, tabel dan lampiran. Nah, contoh proposal formal, proposal pengajuan ya, sponsorship ke sebuah perusahaan. Jadi di situ ada mengajukan sebuah sponsor. Kalau mengadakan kegiatan, kemungkinan sebuah perusahaan tersebut akan memberikan bantuan pada kegiatan tersebut. Yang kedua, proposal non formal. Contohnya, proposal peminjaman ruangan atau tempat. Dalam pembuatan proposal jenis ini ada beberapa unsur antara lain. 1. Masalah. Masalahnya apa yang akan pinjam? Pemecahan masalah, saran, dan permohonan. Nah, karena tadi berupa non formal, jadi tidak selengkap pada formal, hanya meminjam ruangan atau tempat yang akan dipinjam, tempatnya apa, untuk digunakan apa, kegiatannya, sarannya bagaimana, dan permohonannya disetujui atau tidak. Yang ketiga, proposal semi formal dibagi menjadi proposal kegiatan umum,
merupakan sebuah proposal yang berisi mengenai usulan atau rencana dari sebuah kegiatan umum. Contohnya proposal bakti sosial atau bazar. Bisa dilakukan oleh anak-anak, yaitu anak SMA bisa melakukan bakti sosial ke panti asuhan, ya. Seperti di sekolah SMA 77 sering mengadakan bakti sosial setiap tahun, pasti ke panti asuhan ada. Bazar ada, pada saat mau lebaran mengadakan bazar. Nah, itu contohnya proposal. Yang B, proposal kegiatan ilmiah sederhana. Merupakan sebuah proposal usulan kegiatan yang di dalamnya berisi mengenai rencana kerja untuk melakukan suatu kegiatan ilmiah dalam bentuk sederhana. Contohnya seperti proposal pengamatan, proposal pengadaan diskusi ilmiah. Nah, proposal ilmiah ini biasanya pengamatan ini bisa dilakukan dengan seseorang yang mau melakukan skripsi bisa mengadakan pengamatan, ya. Proposal pengadaan diskusi bisa di situ kegiatan-kegiatan yang bersifat formal. Secara umum dibagi menjadi proposal bisnis yang B. Satu, ya, proposal bisnis itu proposal yang dibuat untuk perorangan atau kelompok dengan maksud tak ingin, ya, tak lebih, yaitu untuk usaha, karena di sini bersifat proposal bisnis jelas adalah untuk usaha. Contohnya proposal pendirian usaha, proposal kerjasama antar perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi mengajukan sebuah proposal mau mendirikan, contohnya mau usaha Indomart, mengadakan usaha PT pabrik tahu, apa saja. Yang penting di situ ada unsur bisnis, berarti di situ ada proposal bisnis. Yang kedua proyek, ya, proposal proyek. Proposal yang tak jauh beda dengan proposal bisnis. Hanya saja proposal proyek lebih mengacu pada sebuah proyek seperti pengajuan pembangunan. Nah, di sini ada pembangunan, mungkin pembangunan jalan, ada proyek pembangunan jalan, ada juga proyek pengajuan. Kalau sekarang seperti ada bantuan, nah, proyek bantuan sembako itu termasuk juga ada sebuah proyeknya pengajuan. Nah, itu ada proyek. Proyek pengajuan usaha bisnis. Nah, apa usahanya? Umpamanya ada sekarang baru semangatnya yaitu ada pengajuan bantuan usaha UMKM. Nah, itu contohnya proposal. Yang ketiga, proposal penelitian. Nah, proposal yang sering digunakan dalam dunia akademis. Nanti kalian bisa mengadakan atau mempraktekkan proposal penelitian ini. Ya. Seperti proposal penelitian untuk membuat skripsi, proposal untuk melaporan anak SMA yang sudah lulus, mungkin di sekolahnya mengadakan wajib menggunakan menyampaikan sebuah proposal, menyampaikan penelitiannya bisa, karena dimulai dari SMA siswa sudah diadakan cara mengadakan penelitian sehingga sudah terbiasa, nanti di kampus tidak kaget atau tidak, ya, mengalami kesulitan. Nah, itu proposal penelitian. Proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini diajukan untuk sebuah kegiatan tertentu, baik oleh individu atau secara kelompok. Contohnya proposal pertunjukan seni. Nah, seperti anak-anak OSIS mengadakan kegiatan proposal seni tiap tahun, ya, ulang tahun sekolah. Nah, itu contoh proposal yang diselenggarakan untuk proposal kegiatan sekolah. Itu contohnya. Di sini ada contoh proposal yang ada hubungannya dengan kegiatan proposal seni, ya, sebuah SMA, ya. Seperti kalian yang sering lakukan, sering membuat kegiatan proposal-proposal kegiatan untuk di sekolah. Judulnya gelar seni budaya, gelar seni dan budaya siswa-siswa SMA
2 Wonosari dalam rangka acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua, setelah ada judul, selanjutnya yaitu latar belakang. Apa itu latar belakang? Mengapa kegiatan tersebut dibuat? Nah, yang membuat latar belakangi kegiatan tersebut. Pentas seni merupakan ajang yang tepat untuk menggali kreativitas siswa-siswi di luar potensi akademik. Melalui pergelaran pentas seni, siswa-siswi dapat menunjukkan bakat yang dimilikinya kepada publik. Kondisi ini tentu sangat bagus untuk perkembangan siswa-siswi yang bersangkutan maupun pihak sekolah. Oleh karena itu, kami selaku pihak OSIS yang mewakili suara semua siswa-siswi SMA 2 Wonosari berinisiatif untuk mengadakan pentas seni. Selain bertujuan untuk menjaring potensi siswa-siswi di bidang seni, acara ini sekaligus sebagai ajang memperingati momen Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2017. Seperti diketahui bahwa Sumpah Pemuda merupakan periode penting dalam sejarah pemuda menuju Indonesia merdeka. Nah, itulah latar belakang kenapa tadi diberikan latar belakangnya, karena supaya melihat siswa-siswi kita itu banyak potensi untuk mengadakan pentas dan meningkatkan motivasi siswa itu untuk berjuang, ya. Yang ketiga atau yang C yaitu tema. Dalam kegiatan ini kami selaku panitia telah sepakat untuk mengangkat tema menjadi pemuda yang produktif, kreatif, berdikari dalam meraih masa depan. Melalui tema ini diharapkan seluruh siswa-siswi SMA 2 Wonosari menyadari pentingnya memanfaatkan waktu secara produktif. Caranya yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan kreatif untuk meraih masa depan sesuai cita-cita. Nah, dengan tema yang seperti itu, jadi anak-anak, ya, siswa-siswi kita diharapkan punya siswa yang mempunyai kreativitasnya tinggi, bisa mandiri, bisa meraih masa depan yang sesuai harapannya, sesuai cita-citanya, dan memajukan negara ini. Macam-macam kegiatan. Ada kegiatannya di sini diberikan, yaitu ada pentas teater, pergelaran musik, sendera tari, drama, seni yang bersifat Islami, pencak silat, stand up komedi. Yang kelima, peserta. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi perwakilan dari kelas 10, 11, dan 12 SMA Wonosari. Selanjutnya, waktu dan tempat. Pentas drama kolosal dan teater. Hari Kamis 28 Oktober 2017, pukulnya 17 sampai 20, tempat di lapangan upacara SMA 2 Wonosari, pentas sendera tari seni Islami pencak silat. Hari Jumat tanggal 29 pukul 17 sampai 20, tempat di lapangan upacara SMA 2 Wonosari, pentasnya itu stand up dan musik. Hari Sabtu 30 Oktober 2017 pukul 8 sampai 15 di Aula SMA Wonosari. Nah, dari pentasnya tadi sudah ada ya 3 hari, dari Kamis, Jumat, Sabtu. Susunan acara atau susunan panitia. Pelindung yaitu kepala sekolahnya, pembina, ya. Kepala sekolah Bapak Akmal Imanuddin, pembina Susetyo, penanggung jawab Aini sebagai ketua OSIS, ketua panitia Beni, sekretarisnya Adelita, bendahara Arif, dan lainnya adalah seksi acara.
Seksi acara, seksi perlengkapan, dokumentasi, publikasi, humas, keamanan, anggaran. Nah, di dalam anggaran ada pemasukan. Anggaran pemasukannya dana dari mana? Kas sekolah, ada di situ dijelaskan 1.500.000, partisipasi siswa 2.500.000, sponsor. Nah, sponsor di sini ada Axis 2 juta, Telkomsel 3 juta, partisipasi guru 500, totalnya 9.500.000 rupiah. Pengeluaran sewa tempatnya 1 juta, sewa panggung 3 juta, sewa alat musik 2 juta, konsumsi 1.500.000, publikasi 500, dokumentasi 500, lain-lain 500, totalnya 9 juta. Terima kasih, itu tadi dari penjelasan contoh proposal. Jadi di bagian kedua ini kita menganalisis dari segi kebahasaan sampai contoh proposal. Jadi setelah mengikuti pelajaran materi proposal, anak-anak diharapkan bisa membuat sebuah proposal, baik itu nanti proposal penelitian, proposal formal, atau proposal kegiatan. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.